Halo sahabat sejarah, bayangkan kalian sedang menembus lebatnya hutan Papua Barat. Udara lembab, kabut tipis menggantung di antara pepohonan tinggi. Burung-burung tropis berkicau dari kejauhan. Dan di tengah keheningan itu, tiba-tiba kalian melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sebuah tank baja raksasa berkarat dan tertelan waktu. Dikelilingi lumut, akar pohon, dan semak belukar. Sebuah monster perang yang dulu menggetarkan bumi, kini berdiri diam, menjadi saksi bisu dari masa lalu yang nyaris terlupakan. Inilah kisah nyata dari Tanah Tambrau, Papua Barat. Kisah tentang jejak sejarah tank sekutu yang ditemukan di tengah hutan. Sebuah peninggalan dari Perang Dunia Kedua yang masih bertahan hingga hari ini. Untuk memahami bagaimana besi baja seberat belasan ton bisa berdiam di tengah hutan liar ini, kita harus mundur jauh ke masa perang, ketika dunia sedang terbakar dan Pasifik menjadi medan pertempuran antara Sekutu dan Jepang. Pada masa itu, sekitar tahun 1942 hingga 1945, wilayah Papua memainkan peran strategis yang sangat penting. Salah satu titik paling vital adalah Tambrau, sebuah kabupaten yang kini tenang, namun dulunya menjadi jalur hidup logistik Sekutu. Tambrau menjadi gerbang utama menuju Sorong, Raja Ampat, dan wilayah pesisir lain yang kala itu dikuasai oleh pasukan Jepang. Distrik Bikar, yang kini menjadi desa damai di pesisir, dulunya merupakan pangkalan logistik Sekutu. Dari sinilah perbekalan, amunisi, dan kendaraan tempur dikirimkan untuk mendukung operasi militer di wilayah sekitarnya. Di antara kendaraan tempur itu, ada tank amfibi, kendaraan baja serbaguna yang mampu bergerak di darat maupun di air. Tank-tank ini digunakan untuk menembus garis pantai, menyeberangi sungai, dan membantu pasukan Sekutu menguasai kembali wilayah Papua Barat. Namun setelah Jepang berhasil dipukul mundur, banyak kendaraan perang yang tidak dibawa pulang. Beberapa di antaranya rusak di medan berat, sementara yang lain sengaja dihancurkan oleh pasukan Sekutu sendiri. Iya, setelah perang usai, pasukan Sekutu dengan sengaja merusak beberapa tank amfibi yang mereka tinggalkan. Mereka tak ingin kendaraan itu jatuh ke tangan musuh atau digunakan kembali oleh kelompok yang tak bertanggung jawab. Tank-tank itu ditinggalkan begitu saja, menjadi sisa perang yang membisu. Puluhan tahun berlalu, hutan Papua tumbuh menutupi luka perang. Akar pepohonan melilit baja, lumut menutupi permukaan logam, dan perlahan-lahan tank-tank itu menjadi bagian dari alam. Hingga akhirnya di era modern ini, kisah itu muncul kembali. Di wilayah Kampung Werur dan Desa Esmambo, masyarakat menemukan setidaknya 5 bangkai tank amfibi milik tentara Amerika Serikat. Tank-tank itu tersembunyi di antara pepohonan lebat, terbungkus semak dan akar yang menua bersama waktu. Beberapa kilometer dari sana, di daerah Sausapor, ditemukan pula 4 tank lainnya yang masih utuh, duduk diam di tanah lembab, menjadi artefak hidup dari masa ketika Tambrau adalah medan logistik perang global. Penampakannya sungguh luar biasa. Roda rantai baja masih terlihat jelas. Turret dan laras meriamnya masih bisa dikenali, meskipun sebagian besar tubuhnya sudah diselimuti karat dan tanaman rambat. Lumut hijau menempel di permukaannya, dan daun-daun kering menutupi lubang-lubang peluru di tubuh baja tua itu. Namun yang menarik, tank-tank ini tetap terjaga, bukan oleh pagar besi, tapi oleh kepedulian masyarakat adat setempat. Mereka percaya benda-benda ini bukan sekedar rongsokan, melainkan warisan sejarah yang menyimpan kisah leluhur mereka, kisah tentang keberanian, tentang perang, dan tentang perubahan zaman. Karena peran masyarakat yang menjaga kawasan ini, tank-tank tersebut tetap utuh hingga kini.
Anak-anak bermain di sekitar lokasi, sementara orang tua bercerita bahwa benda besar berkarat itu pernah menjadi simbol kekuatan dunia yang bertarung di tanah mereka. Pemerintah Kabupaten Tambrau pun mulai menyadari nilai sejarah yang luar biasa ini. Melalui Dinas Pariwisata, mereka berencana mengembangkan kawasan tersebut menjadi objek wisata sejarah yang unik dan edukatif. Bayangkan, di tengah alam Papua yang megah, pengunjung bisa melihat langsung peninggalan asli Perang Dunia Kedua tanpa harus pergi ke luar negeri. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana membangun sebuah museum alam bersejarah, bukan museum tertutup, melainkan ruang terbuka di mana tank-tank itu tetap berada di lokasi aslinya. Rencana ini bertujuan agar pengunjung dapat menyaksikan bagaimana alam dan sejarah berpadu. Baja dan lumut, perang dan kedamaian, semuanya menyatu dalam satu lanskap alami yang memukau. Program pelestarian ini bukan sekedar soal menjaga sejarah, tapi juga soal membangkitkan ekonomi masyarakat lokal. Warga sekitar, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, berharap objek wisata sejarah ini bisa membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memperkenalkan Tambrau ke dunia sebagai tanah yang menyimpan kisah perang yang terlupakan. Dan ternyata, kisah serupa tidak hanya ditemukan di Tambrau. Pada Oktober 2023, warga di Kabupaten Sarmi, Papua juga menemukan sebuah tank panser yang terkubur di dalam tanah. Penemuan itu memperkuat fakta bahwa banyak wilayah di Papua memang menjadi bagian dari jalur Perang Dunia Kedua. Polisi setempat segera mengamankan lokasi penemuan dan berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk meneliti serta melestarikan temuan bersejarah tersebut. Dari sini kita tahu bahwa hutan Papua bukan hanya menyimpan kekayaan alam, tapi juga menyimpan sejarah global. Sejarah yang masih hidup di antara akar pepohonan dan tanah tropisnya. Sahabat sejarah, ketika kita memandang tank-tank tua di Tambrau, kita sedang melihat lebih dari sekedar logam berkarat. Kita sedang melihat sisa masa di mana dunia terbagi dua, di mana Papua menjadi saksi bisu pertarungan dua kekuatan besar. Tank-tank itu kini diam, tak lagi mengaum atau melepaskan peluru. Namun kehadirannya mengajarkan sesuatu, bahwa waktu bisa menaklukkan besi, tapi tak bisa menghapus kenangan. Tank-tank itu mungkin sudah kalah oleh karat, tapi kisahnya tetap hidup. Mereka adalah monumen alami, bukti bahwa di tempat paling terpencil di bumi, sejarah dunia pernah lewat dan meninggalkan jejaknya. Jadi jika suatu hari kalian berkunjung ke Papua Barat, singgahlah ke Tambrau. Rasakan keheningan hutannya, dengarkan desir angin yang berhembus di antara pepohonan. Dan pandanglah tank-tank tua yang berdiri bisu di tengah rimba. Di sanalah kalian akan sadar bahwa perang tidak hanya meninggalkan luka, tapi juga pelajaran. Bahwa di balik kehancuran selalu ada kisah tentang ketahanan, dan di balik besi yang berkarat selalu ada jiwa sejarah yang tak pernah mati. Terima kasih telah menyimak kisah ini, sahabat sejarah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tak ketinggalan cerita sejarah lainnya yang tersembunyi di pelosok Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingatlah, sejarah selalu meninggalkan jejak kalau kita mau mencarinya.